Abu Daud itu apa itu? Iya, itu Nabi Muhammad ngomong sendiri berarti kalau hadisnya. Dia karang sendiri, Anda yang offside, ini merusak ini. Coba di mana Tuhan Anda? Bang Edis tanya dia, Bang Edis, di mana Tuhanmu? Dan dia bingung itu. Itu aja Bang Edis tanya. Saya tantang semua Kristen debat sama saya pakai hadis Syiah. Pakai Sesoduk Al-Hulaini. Ayo. Berani enggak? Kalau kita berpuasa berarti Syiah udah mesra nih. Berarti Syiah udah mesra sama Sunni nih. Salam toleransi aja lah Bang kalau gitu. Ini Ustadz Azam bukan Sunni. Sunni tidak berpikiran hadis itu wahyu. Hadis itu perkataan yang disampaikan melewati jalur-jalur sanad sampai Rasulullah ya. Tadi dia bilang hadis itu wahyu loh. Ini kacau. Jadi udah menjelekkan Muhammad sendiri. Offset kartu merah kau ini Ustaz Azam. Kita berdua salam toleransi aja lah. Enggak dapat kita kalau gini Bang. Aku mau nanya. Enggak dapat udah, enggak ketemu dia. Saya enggak tahu tadi. Hadis qudsi itu wahyu apa bukan? Wahyu itu wahyu dari Allah. Semua hadis itu perkataan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang salah ijtihad itu cuma 2. Enggak. Aku bertanya kepada tadi yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Oh itu ya, kasih aja itu si Syiah. Hadis itu wahyu apa bukan? Tanya Ayatullah Khomeini tahu itu. Aduh. Beda lagi hadis qudsi. Bang Edi salah kasih naik orang ini. Bang hadis qudsi beda lagi. Nah, aku tanya hadis qudsi itu apa? Perkataan hadis qudsi itu yang langsung tanpa Jibril langsung kepada Rasulullah. Loh, ABC maksudnya. Mbak. Saya Wahabi, Anda Syiah. Syiah hajinya ke Iran, Wahabi hajinya di Saudi. Gitu Bang Edis. Tadi nggak kena Bang Edis. Ya Syiah itu hajinya di Iran, di Karbala. Kalau orang Islam hajinya di Saudi, di Ka'bah. Ngomong dulu. Yang benar. Terus. Biar saya bantah nanti. Terus. Syiah hajinya di Karbala, di Iran. Setiap 10 Muharram itu pukul-pukul kepala gitu Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat, saya kan udah zuhur di tempat saya. Nah, jadi itu nanti Bang Kiamat ya. Saya jangan lari loh. Saya nggak boleh lari loh. Lari nih dis. Jangan lari dong. Sikat aja dah dis. Sikat aja dah. Diam dah. Sikat sudah terserah ada bilang apa sudah. Tradisi mandi kotoran itu ya. Ustadz Azam. Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat ini saya percaya nggak akan mencaci maki saya, karena saya selalu berdiskusi dengan bersangkutan dengan baik. Saya tidak pernah mencaci maki Tuhannya. Begitu juga Bang Edis ya, mungkin sempat selek-selek beberapa waktu lalu karena saya dikompor-kompori untuk menghujat. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa hujat itu tidak baik. Ya begitu Bang Kiamat. Sudah zuhur di tempat saya. Saya di Sulawesi Bang Kiamat, silahkan dicek jamnya kalau tidak percaya. Iya. Berarti debat sama begitu cuma Bang bisa Kiamat. lah kalau sama-sama di Sulawesi. Debat langsung apa? Iya, tadi dia kalau dia pakai Zuma itu gak ada ilmunya. Coba nanti biar saya silakan itu. Kau debat sama begini. Zuma, gimana? Ya begini. Jelek-jelekin orang terus kau ini. 1 menit. Syiah 1 menit. Syiah 1 menit ya, izin waktu 1 menit aja. Saya tidak pernah mengatakan si Zuma tidak berilmu. Saya hanya mengatakan dia tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang terkait dengan internal keislaman seperti berfatwa, untuk menyampaikan hadis, menafsirkan Quran. Dia tidak punya kapasitas di situ. Kalau dia mau otak-atik Alkitab, itu urusan dia. Saya tidak punya kompeten untuk mengotak-atik kitab orang lain, karena saya tidak ingin kitab saya diotak-atik oleh orang lain. Begitu saja prinsip saya. Apa hukumnya orang membahas itu, menggibah? Ini maksudnya gibah ini apa hukumnya? Coba kan antum dinamai ustad, itu nama TikToknya ustad. Apa hukumnya gibah itu? Berapa menit lagi nih? Aduh ya Allah. 30 detik ya. 30 detik. Silakan. Iya. Jelas, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu dalilnya. Tapi kalau Syiah itu dia nggak percaya Quran sekarang. Dia katanya Quran sekarang itu palsu. Itu aja sih. Itu silakan dicek di Al-Hujurat ya. Mana dalil Syiah tidak meyakini Syiah tidak meyakini Al-Qur'annya beda. Coba
Jadi Syiah itu Coba. sudah ada. Iya, dalilnya asumsi doang, asumsi doang malas saya. Nggak nerima saya debat sama Wahabi kayak kau ini menjelekkan nama Islam di room Oten ini. Room Oten ya, Oten mereka saudara sebangsa saya. Loh, Terkait dengan akidah saya keras dengan mereka. Loh, kiamat semua di sini memang saudara, tapi bukan saudara seiman. Ngapain kau ngobrolin orang Muslim di room Oten? Saya meluruskan terkait fitnah-fitnah mereka di kurang menghujat dan lain sebagainya. Karena saya berbicara di roomnya Kristen, ini waktu saya panjang terus ini. Karena saya berbicara di roomnya orang Kristen, saya pun mengklarifikasi di situ. Saya bilang tidak pernah mengatakan yang bersangkutan tidak berilmu. Saya mengatakan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk berbicara mengenai agama internal Islam. Itu. Sudah Jadi jelas. Anda menganggap berarti cuma tidak punya ilmu berarti, tidak punya kapasitas berarti kan? Ilmu itu kan umum bang, ilmu matematika. Maksudnya dalam bidang yang Anda sebutkan. Dalam bidang agama ya dia kurang. Dia tidak berapa kompeten. Jelas ya. Gitu. Dia kalau capture ya. Kecuali capture silakan. Dia akui sendiri. Capture silakan. Astagfirullah. Kalau di Alkitab monggo lah, itu bukan urusan saya itu. Baik. Itu tuh dia tuh. Wah, seneng semua Oten ini. Oten seneng semua karena kau gitu tuh. Saya bicara fakta. Saya bicara fakta. Kalau tidak percaya nanti Bang Zuma dengan saya baca Al-Fatihah dulu sebagai Indu Umul Quran, kita baca sama-sama. Nanti kita artikan sama-sama per huruf. Gitu aja udah, nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tidak pernah mengkritik dia bahas Alkitab, orang saya nggak pernah bahas itu. Saya bilang ketika teman-teman Kristen merepresentasikan seolah-olah Zuma itu ustadznya umat Islam, saya tidak sepakat. Jangan gitu, nanti seolah-olah general orang ustadz begitu semua. Enggak. Pengikutnya banyak loh. Biar pengikutnya se-Indonesia, saya menjelaskan kebenaran tanpa didukung siapapun. Tapi saya sepakat dengan Anda karena ada yang mengatakan dalam hadis bahwa kau sepakat kau musuhnya ya sepakat kau. Bukan, tapi loh. Kan dikatakan dari umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berarti yang banyak toh. Yang sedikit berarti yang ini. Betul nggak, Ajam? Gimana maksudnya? Bagaimana takwil sendiri. Sekarang ditakwil sendiri nih Quran nih sama si Azam. Wah, hebat. Itu bukan Quran itu hadis Syiah pergi aja sana. Rumahnya Khomeini sana. Masuk di Quran goblok. Tunjukkan dalilnya. Syiah ngamuk. Aduh Syiah ngamuk. Anak sampai meso-meso. Syiah ngamuk. Syiah ngamuk. Bang Edi sih kasih Syiah. Gimana sih? Dia bilang di Quran lagi 73 golongan. Itu hadis Bang Edis. Itu bukan Quran Syiah. Yang selamat. Oke, yang selamat itu yang banyak atau yang sedikit? Yang selamat yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang selamat itu yang satu Bang Edis. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit atau yang banyak? Yang satu. Jangan nanti digiring nih. Saya nggak mau nih yang sedikit yang banyak. Yang satu. Yang sedikit loh. Kan 73, yang 72, yang diselamatkan cuma satu. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Bang Edis 70 golongan, yang 72 itu belum tentu banyak Bang Edis. Ulaikal muqarrabun. Itu nanti tafsir, antum kaji itu nahu sorofnya gimana, antum kaji itu kenapa bisa hadis ada 73 golongan. Antum baca tafsir itu. Jadi, anak mau turun. Anak capek debat. Saya sepakat kali ini saya sepakat dengan Ijma. Saya sepakat hal ini. Udah turun Syiah turunin. Saya Wahabi, turunin Syiah, turunin. Kalau mau bahas Wahabi nanti silakan chat pribadi. Turunin dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setidaknya saya tidak melanggar rukun Islam, tidak melanggar rukun iman. Syiah itu rukun Islamnya 7, rukun imannya 3. Itu Syiah itu. Bang Kiamat lah pakarnya itu yang gitu-gituan lah. Bang Kiamat aja yang telisik sendiri nanti. Tapi Kiamat gak pernah lo ngebahas sama saya. Coba dia ngebahas, saya libas pun. Kalau dia bahas Syiah, ya dia kan musuhnya Islam. Begitu kan Bang Kiamat. Begitu juga Islam musuhnya Kristen. Maksudnya musuh dalam tanda kutip. Antara pernah bermusuhan sama Kristen, kecuali Kristennya pemuja. Dalam tanda kutip musuhnya dengan segi diskusi. Hal yang turun Syiah, turun. Di antara kalian dua yang pengen saya konfirmasi dari kalian dua, waktu perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, siapa yang salah itu? Itu yang salah itu Abdullah ibn Sabah yang sekarang menjadi tuntunannya. Abdullah ibn Sabah apa
Kenapa nyambungnya sama Yahudi? Goblok. Astagfirullahaladzim. Itu Syiah itu buatan Yahudi. Masa salah Yahudi? Nanti saya laporin ke Billy nih. Seru nih debatin sama Billy nih, Billy Yahudi nih. Seru nih. Silakan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala sampai cucu Muhammad dipenggal, siapa yang salah? Yahudi. Itu yang salah ya dari golongan Yahudi memang benar itu, Bang. Oh Yahudi lagi. Apa salahnya Wahyudi? Bukan begini, dengerin ya, Bang. Dengerin, ini butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan. Tapi secara poinnya bahwasanya Abdullah ibn Saba itu adalah tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian menjadi orang munafik. Lalu itulah cikal bakal Syiah sekarang. Abang bisa rujuk MUI aja lah. Sudah, nanti rujuk MUI. Silakan. Usah saya ini Wahabi kapasitas Anda menjelaskan. Ini kapasitas Anda menjelaskan ini. Itu rujuk MUI aja kalau Syiah itu rujuk MUI. Saya melihat Syiah ini kurang lantang berbicara karena takut atau bagaimana. Silakan Ijma. Ini ada 500 orang yang nonton. Silakan Anda bongkar itu. Siapa yang salah itu dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Silakan. Kami pengen dengar. Kalau Syiah yang salah Muhammad pastilah. Kalau Syiah yang salah Muhammad itu. Kalau Syiah nanti Bang, saya closing statement. Saya mau turun, saya closing statement. Sudah zuhur beneran. Saya imam masjid, Pak. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Saya imam masjid. Waktu saya sangat sedikit, sekarang sudah bunyi masjid. Saya tunggu ya. Datang lagi ke sini ya. Datang lagi ya. Iya, saya closing statement. Berapa menit nih? Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit nih? Iya. Sama Edis setengah jam lah mungkin. Edis, kau gak usah lama begini, Edis. Lama amat 30 menit. Jangan 30 menit lah. Lama kelamaan. Iya. 10 menit gimana? Atau 15 menit? 15 menit. Begini Bang Edis, saya qobliyah itu sudah 5 menit, sholat 15 menit, ba'diyah 5 menit, wirid lagi 5 menit. Itu Bang, saya imam masjid jadi ya nggak masa memburu-buru, nggak bisa Bang. Buru gitu. dulu ini demi akal, demi anu loh, demi kaidah loh ini. Demi kaidah ya, ini apa-apa, gimana? Sholat kan bisa ditunda. Terakhir kan bisa ditunda nanti. Saya imam masjid gimana sih? Saya imam masjid. Makasih Bro Kiamat ya sama semuanya. Terima kasih. Saya mau closing statement. Bang Kiamat. Dengerin dulu Bang Istimewa. Udah Bang. Saya nggak mau dengerin orang-orang yang membid'ahkan segala sesuatu. Terima kasih semuanya ya. Cocok dengan Wahabi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Syiah, sama siang Syiah. Jadi begini, saya mau closing statement bahwasanya kalau terkait dengan Syiah, Wahabi, Sunni, ini silakan merujuk Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang diwaspadai? Gitu aja. Udah itu aja saya. Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau cari dalil ini itu. Saya kalau ngikutin omongannya begini aja, ada satu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang-matang ya, yaitu disebut dengan hadis Kamis Kelabu. Enggak, ini harus kamu pertimbangkan loh. Itu coba kamu buka di sunnah.com, nomor hadisnya itu hadis Bukhari nomor 114. Ya, kamu buka di situ bahwa ada satu riwayat ketika Muhammad ya mengalami sakit yang parah. Ya, sudah mengalami sakaratul maut. Saya tangkap poinnya. Sebentar. Dia bilang begini. Bawakan aku pena dan kertas. Tahu nggak? Ya, saya udah dia poinnya. menyuruh untuk dibawakan pena dan kertas. Tahu nggak kamu siapa yang menghalangi supaya dia tidak jadi menulis sesuatu? Tahu nggak siapa? Oh ya, oke, udah saya tangkap poinnya. Udah Bang Kiamat. Udah ya Bang Kiamat ya. Silakan. Selamat siang, nanti saya datang lagi Bang Kiamat. Selamat siang Bang Kiamat. Bang Edis. Salam toleransi. Oke, ya, saya tunggu ya, datang lagi ya. Ya, ini kita naikkan Muslimnya. Sesama mereka sendiri pun ya udah debat seperti itu ya. Bahkan bisa sampai ini kalau debatnya mereka itu bisa sampai perang nanti ke Suriah. Nah, langsung lompat ya. Ya, selamat siang Demak. Selamat siang. Ya. Dari agama apa? Islam. Islam. Oke. Tadi nyimak Pak Demak. Nyimak.
Ada tanggapan silakan. Ya heran aja tadi debatnya kok nggak ada ujungnya ya, nggak ada solusi yang terbaik aja gitu. Jadi menurut Pak Demak gimana? Yang menurut yang apa ini, Bapak yang apa dulu ini? Apa yang Pak Demak tangkap lah. Oh ya, debat masalah tadi itu masalah kiamat. Pak Demak tahu hadis tentang Kamis Kelabu itu, bagaimana ketika Muhammad sakitnya bertambah parah, kemudian dia meminta pena dan kertas, tahu? Halo. Ada Mak. Ada Mak? Waduh, kayaknya dia lagi itu Bang Kiamat. Ini ada ahlul kitab nih. Siapa ini ahlul kitab? Bro. Ya. Saudara temanku Edis. Ya Bang. Ya Bang. Ya, nggak apa-apa. Apa mau naikin Muslim ya, Bro Kiamat ya? Sih, mungkin ada yang mau disampaikan ahlul kitab. Di sini ada gurunda-gurunda semua. Biarkanlah gurunda-gurunda berbicara. Tapi tadi ada yang di bawah tuh katanya betul kelihatan si Zuma itu menghindari kitab Muslim. Iya. Dia masuk, dia naik. Oke, silakan. Biarin aja. Ini dia Mau bukan sih? ngomong apa dia? Silakan bagaimana? Zulkifli. Selamat siang. Tapi bilang dulu mic-nya agak dikecilin gitu biar jangan sakit telinga gitu loh. Nih, Coba biar sebutin dulu merek muncul mic-mu biar bisa saya beli. Merek mic-nya apa gitu. Zulkifli. Tumben dia diem. Jangan-jangan yang diserupakan nih. Iya Jul. ya. Bentar. Kau lihat dulu ya. Jul. Ini 1000 sih. Lah, lompat dia. 1000 tuh followersnya. Ini kali ya nggak bagus. Ku naikin kalau ada Zulkifli weh. Coba suruh naik. Yang penting teratur. Kalau nggak teratur, wah susah. Ini ada belum ngomong udah lari duluan dia tuh, nggak tahu kenapa. oh ini. Nah ini GNS. Jangan main kick, nggak kick loh. Wah parah, ini emang Islam suka bohong ya. Diajarin bohong ini. Ya silakan GNS. Nggak ada yang kick. Ngapain saya naikin kalau terus saya kick? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya silakan JNS, apa yang mau disampaikan silakan. Dialog apa ya Bang? Tentang apa ya? Ada yang mau Anda tanyakan nggak? Buset dah. Benderanya udah mantep Bang. Tapi kurang konsentrasinya yang dimantepin. Tadi Iya, Abang nyimak nggak? baru masuk Bang. Oh baru masuk. Ya wis mau bahas apa ini? Abang tahu nggak itu hadis waktu Muhammad menghadapi sakitnya yang sangat parah itu, Muhammad meminta pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu. Iya, kenapa Bang? Oh, tahu nggak hadis itu? Gak tahu Bang. Oh, Saya Muslim tapi saya nggak tahu Bang. Oh, kalau orang awam Cuma mungkin bisa memang- nonton di bawah aja Bang. Kalau orang awam mungkin bisa nonton di bawah aja Bang. Kasihan ada yang mau naik gitu kan Bang. Ustadz begitu.
Oh iya bang. Ya, silakan yang lain. Silakan, saya istirahat dulu. Silakan teman-teman. Iya. Ya wis, Bro GNS. Bro GNS ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? GNS. Jadi ada mau nanya nggak? Ada kamu mau nanya nggak? Ganes. Wah, GNS nggak ini ya. Ya saya ganti aja lah. Udah aja lah. Yang agak fast respon gitu. Enggak naik ini nih. Ada yang nanyain saya itu kenapa nggak sering di live di YouTube lagi. Aduh, udah kehabisan ini. Udah kehabisan penonton karena penontonnya udah lari ke TikTok semua. Sambil di live kan aja bang di TikTok. Ya lah, besok kalau udah saya renovasi dulu TikToknya, mau saya bikin apa YouTube-nya. Nih ada Bang Ustaz Ocang. Shalom, ya, silakan. Ustaz. Silakan Pak Ocang. Dia mau bahas apa ini, Pak? Pak Ocang dari agama apa, Pak? Saya Muslim, berserah diri pada Tuhan. Gitu, Pak Ocang. Pak Ocang menyimak tadi, Pak Ocang. Aziz Pak Ocang ini. tadi Baru masuk. Oh, baru masuk Pak Ocang. Iya. Kita tadi sudah sampai membahas tentang ketika Muhammad itu mengalami sakit parah, dia itu meminta supaya dia itu diberikan pena dan kertas. Pak Ocang tahu hadis itu? Dari hadis siapa itu, Pak? Oh, ya udah kalau Pak Ocang nggak tahu, silakan teman-teman yang lain lanjut. Iya. Silakan Pak Ocang, ada yang mau ditanyakan? Nih Aziz ini saya tahu. Iya. Saya lagi males ini ya, terlalu menyerang. Silakan Anda tanya aja lah. Saya mau Mumpung tanya. ada kurunda-kurunda nih. Anda kan menuhankan Yesus. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Anda pasti masih menggunakan doa itu. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, wahai Bapa. Memangnya nama Bapak belum kudus, Pak? Terus ketika Anda menyembah Allah, apakah Allah tidak Jawab dulu, Pak. Apakah nama Bapak belum kudus? Ya nggak ke situ juga arah mikirnya. Jawab saja, Pak. Ya namanya kudus, terus kalau dikuduskan apa masalahnya? Namamu, artinya belum kudus. Artinya belum Mana kudus. yang mengatakan nama Allah kami tidak kudus? Di ayat mana? Ya Bapak kami, dikuduskanlah namamu. Kamu tahu nggak arti kata kudus apa? Iya, kenapa Ya, aku minta tanya. dikuduskan? Aku tanya arti Kalau kata kudus kudus- itu apa? Nggak, arti kata kudus itu apa? Disucikan. Kenapa Oh, minta salah. disucikan? Kudus Oh, itu dari kata kados dalam bahasa Ibrani. Kados itu artinya terpisah salah. atau separate daripada yang lain. itu Kamu mau taruh kodes, berapa sama jangan saya? pakai bahasa Yunani, kodes Sebentar, itu. saya kasih kamu dua pilihan. Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu membantah. Saya kasih kamu pengikut Jangan Nabi kamu Cabul dua membantah pilihan. Katol. Itu Kalau kodes saya sudah itu, bicara, kudus saya kasih suci. kamu dua pilihan. Kamu jangan Kamu tanya, membantah. saya Kamu jangan jawab, atau membantah. kamu mau mendebat saya, Kamu pengikut itu Nabi kumpul. Cabul.
Kamu Pengikut Nabi kamu cabul, menghina saya ya. kasih kamu 2 pilihan. Saya bisa tuntut kamu Saya pengadilan ya. kasih, Menyebut silakan Nabi saya cabul tunggu, ya. saya tunggu. Pengikut Kamu Nabi alamat cabul saya. Muhammad Saya tuntut yang melakukan kamu. mufakatan. Saya Saya polisi. tunggu, saya sudah tantang Saya sudah kalian tantang untuk kamu ya. melaporkan ke Barreskrim. Saya tunggu suratnya. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Saya tunggu. Ya, kalian semua pengikut Nabi cabul Muhammad, saya tunggu tantangan kalian. Udah Ya. saya turunin loh. Udah saya turunin. Kalau saya bicara, saya kasih kalian 2 pilihan, Uslim, ketika naik di Komal. Yang pertama, kalian hanya bertanya, ketika kita menjawab, kalian harus siap dengan jawaban, nggak boleh diprotes. Kalau kalian mau berdebat, saya layani kalian berdebat. Pilihannya 2. Kamu mau tanya atau mau debat? Ya, ditanya dulu. Ya, kamu mau tanya apa mau saya sikat? Ya, kalau kamu bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen harus siap mendengarkan jawaban. Kalau kamu mau berdebat, saya layani. Saya tunggu ya, saya lihat ini sudah hampir berapa hari nih, nggak ada pun email dari Barreskrim. Emailnya muhammadnabicabul@gmail.com, semuanya huruf kecil ya. muhammadnabicabul968@gmail.com, kirim ke situ, saya tunggu. Keluar aja deh. Ya, Nano. Selamat siang. Nano, selamat siang. Monitor. Enggak monitor. Oh, kok nggak buka ini? Halo, Nano. Nano. Oh, Nano. Aduh. Takut dia. Kenapa pada ini ya? Jadi sementara kalian naik ya, orang Kristen itu disebut mukmin di dalam Al-Quran. Jadi kita ini udah diakui sebagai orang mukmin. Jangan Yuk, dikit bawa tapi nakal. Bowo ya. Jangan dikit ya. Ya. Jangan dikit, Oke. jangan takut sama Bowo. Belum ke Barreskrim aja udah takut kalian. Tadi Ibu Sepat tuh mengatakan, Woi, Tadi gimana? sebelum ke gurunda gua, lu nggak level sama gurunda gua dulu sama gua aja. Kenapa lu? Mau nanya apa lu? enggak. Kenapa Sepat tuh kok nantang-nantang katanya ke Barreskrim? Lah itu si MKC kenapa bisa dipenjara? Oh, silahkan, Berarti dia MKC salah urusan dong. MKC itu bukan urusan saya. Ya. Itu MKC urusan MKC, bukan urusan saya. Saya bukan MKC, saya nggak ada hubungan saudara sama MKC. Ya, saya bahkan tidak pernah bertemu MKC. Saya tunggu surat kalian. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Silakan saya tunggu, kalian cuma ngomong doang. Saya sudah nanya lewat pengacara daripada MKC, pelaporan ke Barreskrim, mana suratnya, saya tunggu. Ternyata mereka belum pernah melaporkan Sofia Al-Hayat Indonesia. Ya, jadi kalian juga jangan cuma omong doang, modal omong Ya doang. kamu nggak pulang, coba kamu pulang. Silahkan ke Kamu sini, pulang silahkan dong. ke Berani sini. nggak Saya pulang? tantang kalian pengikut kamu Nabi Cabul pendapatmu Muhammad. benar, Saya kan, tantang Ustaz. kalian pengikut Nabi Pendapatmu Cabul itu kan Muhammad. benar. Cuy, saya ludahi kau, ya. Saya tantang kalian, nggak usah omong doang. Silakan. Email ke muhammadnabicabul968@gmail.com. Nggak usah banyak ngomong ya. Kamu apa? Emang kami mana dirugi kami rugi. Kamu mau Nggak usah kamu merepet tiap banyak hari ngomong, mengatakan Nabi buat cabut itu sama nggak saya apa-apa. nggak butuh omonganmu. Silakan. Ya, Sekarang omonganmu cuma sekarang kentut kamu buat saya. merepet sehari. Omonganmu itu cuma kentut buat saya. Ya. Omonganmu tuh mbak kentut buat saya, nggak ada gunanya. Ya. Kalau kamu memang nyali, silahkan saya tantang kalian naik ke Komal ini, ya debat sama saya head to head. Ya ini saya udah naik, ini udah saya naik, tapi jangan dikit. Baik, saya akan tanya Kamu sama udah kamu. berapa Saya kali? akan Nekat, tanya. Bowo, nggak usah Nggak usah lari nekat. kemana-mana. Kamu Ya, nggak usah dipermalukan, lari kemana-mana. agamamu Ya, dipermalukan. Ini bawa rekam loh, jangan dikit tapi ya. Saya tantang Jangan sama dikit. kamu sekarang ya. Oke, Tantang udah apa? siap? Udah siap? Tuhan beranak. Itu anak Sudah itu siap belum kamu? kelar loh. Katamu Tuhanmu beranak.
Beranak Ya, kamu pinak itu tenang belum dulu kelar loh aja. Sabkatul. Sudah siap Tenang kamu dulu. ditanya? Emang ada berapa anaknya? Katamu Sudah Tuhanmu siap beranak kamu pinak ditanya? loh Sabkatul. Waduh, ini kayaknya kamu sering nongkrong Oh, di turunin salon aja ya. ini kiamat. Nggak bisa berdialog ini orang. Sering nongkrong Nggak di bisa salon berdialog ini nih kayaknya pengikut Abi bohong. Cabul satu ini nggak bisa berdialog. Ayo silakan ditanya. Bawa siap kok ditanya, mau tanya apa? Takut nanya bawa karena pasti apa namanya Wih, kebongkar. gua ludahin lu. Tanya aja tanya. Gua ludahin muka lu. Tidak Ngerti ada nggak lu? satupun Kristen Tidak yang ada mampu satupun yang menghapus bau menakutkan dari aku dari ini. mukamu. Cuy, gua ludahin muka lu. Coba tanya. Coba tanya. Nanya aja takut. Gimana sih Sabkatul? Kau bisa diam Tanya tidak? bawa sekarang. Kamu bisa diam Kenapa? tidak? Udah trauma. Ya udah Ini tanya. cowok ya. Tanya. Dasar ember kok mulut ya. Laki-laki mulut ember kau ya. Ya, silakan Bu, di ini kan pertanyaannya. Soalnya nggak ada yang lain ya, Gak apa-apa, dia mau ditanya itu. Silakan Bu Sofi. Sekarang aku tanya sama kamu nih. Surah 4 ayat 64 sekarang kamu jelaskan sama kita apa artinya itu. Surah 4 ayat 64 sampai dengan 65. Silakan bawa. Ya Allah. Allah. Silakan bawa. Bila perlu ditampilkan ayatnya biar ini. Loh, malah hilang. Lompat nih ya. Emang nggak bisa ditanyain orang kayak gitu. Sama kayak Zuma. Kalau ditanya cuma gini, Sofi lu bahasain dong bahasa Arabnya, bacain bahasa Arabnya, tapi nggak menjawab apa-apa. Dia kayaknya keluar dari aplikasi langsung ke pental itu. Coba, masih ada nggak request? Nggak ada ya, Bowo ya. Nggak ada yang ngekick. Nggak ada tendang-tendangannya bawa ya. Terus sendiri dia. Emang nggak bisa dialog dia. Oke, next lagi coba. Tes. Ini pakai apa ini? Enggak, sebentar. Bodeng pakai apa ini? Bodeng kok suaramu besar sekali? Pakai apa ini? Selamat pagi. Enggak pakai apa ini? Sebentar. Ini apa pakai baru tak eksternal atau gimana ini? Kenapa kalau pakai apa? Enggak, cuma nanya saya alat Oh, besar. pakai soundcard tadi. Oh, gimana merek apa biar saya beli juga? Tapi jelek Pak suaranya Pak. Oh, soundcard gua ini apa? Yang begin. Apa? Mereknya apa? Mereknya Steel Series. Gila suaramu. Coba. Hancur dunia persilatan kamu bikin ini. Iya enggak, ini merek Steel Series gua yang pakai. Pak, nggak usah pakai lah Pak. Aduh Pak, suaranya pecah. Orang nggak dengar apa-apa jadinya. Ya biarin orang ada ini. Kayak radio yang belum di set. Kayak Tanya HP-nya aja di polisi bawah itu loh. suaranya memang pecah kok. Ya kayak radio polisi. Wah emang biang debat pada kayak gini semua ya. Soalnya Ya, kalau ada yang bertanyakan. suaramu begini itu kalah semua kamu bikin, nggak kedengeran suara yang lain. Ini suaranya juga. Oh iya, gue ini aja, gue apa? Ini aja deh. Di-mute aja kalau lo mau ini. Ini suaranya Juma pun dibantai nih kalau main ini. Suara bapaknya gitu. Ya tadi saya denger di bawah. Bawa apa tadi? Email apa tadi? Ibu itu. Pak suaranya gak enak banget Pak. Serius Pak, serius. Gak enak banget suaranya Pak, serius. Suaranya iya kenceng tapi pecah. Suaranya. Ya wis, Pak Bodeng. Yang lain dulu ya.
Suaranya kurang enak didengar. Saya Gafur. Nama saya Pur Bodeng. Gafur bos, Gafur. Ditanyakan, ada yang mau Ya, tapi ditanyakan. suaranya yang bagusin dulu bang. Suara abang itu sakit bang di telinga orang tuh sakit bang. Oh iya. Jadi mending nggak usah pakai itunya Pak. Iya. Gak usah pakai mic gak apa-apa pak. Kalau nggak usah pakai mic, gua kedengeran orang dong. Oh sekarang nggak orang Pak. Sekarang nggak kok bukan orang ya. Ini Al Hayat. Apa sih maksudnya? Siapa sih Al Hayat ini ya yang ngomong? Nggak ada ngomong gimana ya? Ini si flower itu yang di atas tuh, yang bunga itu ngomong. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya wis Pak, saya ganti yang lain dulu ya. Jadi Oke Mat, oke Mamat. Oke, makasih ya. Siap. Iya, oke Mat. Iya, ya wis. Jangan ada yang ngomong buat ya. Dah. Ya beta sama. Kak, aku ngakak ya kalau dipanggil Mamat. Kayak nama yang sebelah. Iya. Nama panggilannya. Soalnya aku sering ngomong Mamat kalau di komen. Inisial. Mana ini ya? Aku tuh trauma naikin Islam. Sering nggak nyambung. Itu si Bowo di ngoceh-ngoceh. Halo, selamat siang semuanya tuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Salam kenal ya buat teman-teman Kristen di sini. Ya, selamat kenal. Salam kenal bang. Iya. Ikut berdiskusi aja sih, nggak mau debat lah aku lah. Kalau Blue Note itu note apa aja tuh scale-nya? Gimana Mas? Kalau Blue Note itu skalanya apa aja? Oh, dia ada di pentatonic. Apa aja skalanya? Jangan tanya gitar lah, nanti aja itu nanti kalau di rumahku. Oh gitu ya. Beda konteks. Ya, zaman saya kecil saya mau beli gitar nggak kesampean. Iya. Udah besar beli gitar tapi nggak tahu makainya. Nanti ada kitabnya lah. Kitabnya. Kitab pergitaran. Ya, gini. Bang Gitaris Saleran ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya gini, mau tanya. Dari Muslim atau dari Kristen bang? Aku Islam. Oh, bukannya boleh main musik ya Islam ya? Menurut hadis itu musik itu haram atau enggak bang? Kalau menurut hadisnya kan ada kan yang menerangkan tentang musik itu haram ya. Bentangkan kiamat. Nggak, ini cocok nih. Nggak cocok kalau sama muslim yang suka main musik, saya bentangkan hadis ini gitu loh. Oh iya. Jadi nanti Bang Gitaris tahu nggak itu tentang hadis musik itu? Iya tahu. Aku pernah baca. Iya. Nah, gimana itu menurut Anda? Yang mengharamkan musik kan orang yang mendengarkan sendiri keadaan mabuk-mabukan lalu dia lupa sama Tuhan kalau kayaknya harus dibaca hadisnya bang, harus dibaca aja hadisnya bang, biar nggak mengada-ngada gitu bang. HP-ku satu bentar, tak cari. Gini, nanti aja aku tanya dulu boleh nggak? Silakan Bro Gitaris. Gini, kalau menurut Alkitab keesaan Tuhan itu di mana Kak? Keesaan Tuhan di dalam Alkitab itu terletak pada kuali, bukan kuanti. Kalau kalian itu berkutat pada kuanti, ini saya kasih tahu ya. Ada 360 berhala di Mekah. Itu kalau 359-nya kamu singkirkan, Tuhan mereka juga esa. Tetapi kan berkutat pada kuanti, itu menurut kami sesuatu yang rendah. Karena itu kami punya pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman kami itu ada di kuali. Karena Allah itu tidak terbatas.
Nah, jadi Betul. keesaan Allah itu ada di kuali, bukan di kuanti. Nah, kalian berkutat pada kuanti. Nah, sekarang saya tanya, kalau seumpamanya kalau kalian itu syarat Allah itu harus esa. Kalau saya sembah berhala, Allah saya esa. Allah saya sah nggak? Kalau bagi kami nggak sah. Allahnya mati, nggak ada roh itu. Allahnya mati, tidak bisa berfirman, tidak bisa ngapa-ngapain, mati. Jadi gini ya gitaris Aweran ya. Jadi kalau membaca ayat-ayat Bible itu harus ikut konteksnya. Jadi esa atau echad di dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti bilangan telur, ada telur 2, berarti kalau tinggal 1 itu namanya esa, bukan gitu. Esa itu dalam pengertiannya itu bahwa tidak ada yang seperti dia, gitu loh. Dialah satu-satunya, bahwa ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain itu semua hanya berhala belaka. Iya. Kalau pengertian Anda itu hanya sekedar jumlahnya 1, maka saya juga 1 loh. Iya. Coba, ada berapa saya? Berarti saya esa juga kalau gitu dong. Iya. Gitu. Edis Maha Esa juga nggak? Edis Maha Esa. Ada Edis yang lain nggak? Saya nggak tahu. Saya Maha Dia Esa Maha gitu Esa loh. loh. Karena nggak ada yang nggak ada Edis Nggak yang ada. nomor 2 gitu, nggak ada gitu loh. Tapi begini, Tidak ada yang serupa dengan Edis, nggak ada. begini Bang, mereka tidak pernah setuju bahwa Tuhan itu Maha Eka. Makanya aku tanya, kenapa Tuhan nggak Maha Eka? Kenapa Maha Esa? Kenapa harus ditauhidkan? Tauhid itu artinya disatukan. Apanya disatukan? Karena Muhammad itu menyatukan ilah-ilah di dalam Ka'bah. Baca Quran. Ya, orang Quraisy itu berkata, apakah dia akan menyatukan ilah-ilah yang ada di Ka'bah ini dalam satu nama saja? Itu tauhid artinya. Kalau tauhid itu jalan di jalan Allah, Kak. Loh, kamu tahu nggak arti kata tauhid dari kata apa? Apa, Kak? Wahada. Artinya Coba sekarang kamu cari di kamus Arabik arti kata tauhid. Tauhid itu artinya conjunction, penggabungan. Betul. Tauhid itu artinya penyatuan atau unity. Kayak lu sapu lidi, lu tahu kan? Sapu lidi banyak diikat jadi satu, itu namanya tauhid. Makanya tauhid al-Arabiyah itu artinya kesatuan negara-negara Arab. Tauhid itu artinya menyatukan atau menghubungkan atau menggabungkan. Nah, kalian aja nggak tahu arti kata tauhid. ya. Lalu kesimpulan. Coba Bang Gitaris, di kata tauhid itu ada di Quran mana, Gitaris? Coba. Dari Quran mana, ayat berapa, coba silakan. Cari dulu coba. Waduh, aku nggak ada HP lagi nih buat lihat. Nah ini Bang, untuk menambah lagi Bang, Harakat Al-Tauhid Al-Islami itu Islamic Unification Movement. Apa tuh? Serikat penggabungan, apa tuh? Gerakan penggabungan Islam. Ya, gitulah. Berarti PBB itu tauhid. Ya, Jadi PBB itu tauhid itu artinya Ada. menyatukan. Bahkan ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Ngerti nggak kamu? Ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. apa aja, Kak? Gak tahu juga. Inilah cerminan Islam Indonesia. Masya Allah. Nanti jangan menyimpulkan dulu, nanti kan aku belum menjelaskan. Saya tidak menyimpulkan. Saya mengambil kesimpulan dari 5 tahun berdebat dengan Muslim setiap hari. Iya, aku Zoom bukan saya debater, 24 jam aku terbuka. musisi. Zoom kami, saya kasih tahu Anda ya, Zoom saya itu terbuka 24 jam berdebat dengan Muslim. Every day I debating with Muslims. Jadi kamu jangan mengatakan saya mengambil kesimpulan. Saya sudah 5 tahun melakukan hal ini. Iya, jadi gini ya, kalau menurut aku ya, Kak, kalau menurut jangan bahas Alkitab dulu lah. Kalau menurut aku kan, kalau Tuhan menyerupai manusia kan berarti sudah hilang keesaannya, karena dia setara dengan manusia dan dia juga merupai wujud. Oke, sekarang aku tanya, kalau malaikat kenapa bisa jadi manusia di dalam Quranmu? Betul, kalau malaikat itu bukan setara dengan Tuhan, malaikat bisa merubah menjadi manusia, Kak. Malaikat bisa jadi manusia, tapi Tuhanmu di dalam surat Al-Qasas ayat 28 kenapa bisa jadi pohon? Tidak, itu salah. Oh, tidak, itu salah. Kau sudah baca belum surat Al-Qasas? Karena yang menciptakan itu tidak setara dengan Lah ya, ciptaannya. enggak, aku Kakak. tanya. Kamu mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia, ya enggak? Iya. Sekarang kenapa di Al-Qasas dia jadi pohon? Coba jelaskan artinya ayat itu, Kak. Loh, lalu baca lu yang hafal Quran. Aku bukan Muslim jangan penghafal Al-Quran. kami. Aku Loh, tukang katanya gitar. kami. Loh, nih, katanya kata ustadzmu ya.
kami jutaan muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Saya selama 5 tahun nongkrong di Zoom, tidak satupun muslim yang masuk hafal Quran. Bahkan ketua ulama Syiah Jaga Sukma. Lah, kalau Saya kasih tahu kamu ya, bahkan marbot Kak. masjid gak ada yang hafal Quran. Tapi Kak klaimnya Alhai. kami jutaan muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Gue tanya, lu hafal Quran gak? Kalau gue sih enggak. Kak Alhai. Jadi yang hafal Quran mana ini? Kak Alhai, setiap kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kenapa kalian mengklaim bahwa Quran itu dihafalkan? Lah emang apa kan? Gini Alhai, enggak bentar. gini loh, gua nggak ngomong lo, Bentar. tetapi klaimnya Muslim mengatakan Quran itu benar karena semua umat Islam menghafalkannya. Tetapi selama 5 tahun gua berdebat sama Muslim, belum pernah gua ketemu satu pun Muslim yang hafal Quran. Kak Alhai, setiap sholat kita kan baca Al-Quran. Lo iya, gua tanya lu hafal Quran nggak? Apal satu surat. Auzubillahi Ya, minasyaitonir Nggak hafal gitaris. Kalau cuma satu surat mah saya banyak, bukan cuma satu surat doang saya hafal. Saya hafal bukan cuma satu surat. Yumus kurai tumne na jane kya sabadomerai abadomerai jagena sotahe kian karuhai kuci kuci hotahe. Gua aja hafal itu. Bro gitaris. Sebentar, bro gitaris. Saya bisa membuktikan bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Serius, ini saya bisa buktikan. Anda percaya? Iyalah, Nabi Muhammad kan firman-Nya Tuhan Allah. Kekasihnya Allah. Nabi Muhammad itu sekarang menjadi kalimat Allah. Betul. Dia jadi Muhammad itu adalah suaranya Allah. Kamu betul. Betul. Kamu betul gitaris. Terima kasih kamu udah ngakuin. Muhammad itu adalah suaranya Allah. Karena gini ya, kamu baca ini ya di Al-Anan. Jadi begini rumusannya. Taat pada Rasul itu taat pada Allah. Itu sudah sama. Hukumnya sama itu. Kamu taat pada Rasul itu sudah otomatis kamu taat pada Allah. Nah, sekarang di Al-Anfal ayat 24 itu dikatakan begini. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Seruan Allah dan Rasul. Artinya Allah dan Rasul dua-duanya. Terus di kalimat berikutnya, apabila kalian perhatikan ya, di situ ada dua kan, Allah dan Rasul, ya kan? Suruhan Allah dan Rasul ada dua nih. Tetapi di kalimat berikutnya, apabila dia menyuruhmu, nah dia di sini siapa? Tadi kan Allah dan Rasul. Tapi di kalimat berikutnya, dia di sini satu. Dia di sini Rasul. Apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, kamu artinya kalau dia panggil, kamu harus dengar. Karena itu ada satu riwayat di mana ada salah satu sahabat sedang bersembayang, ketika Muhammad memanggilnya dan dia terus sembayang, Muhammad marah. Apakah tidak kamu dengar? Kalau Rasul memanggil, kamu harus datang. Orang lagi berdoa, lagi bersembayang, tetapi panggilan Rasul itu lebih penting dari doa. Kamu bayangkan itu. Wah, di kalau situ itu status Muhammad sudah sama seperti Allah, bro. Kalian tidak mengakuinya, tetapi bagi saya, ketika saya melihatnya, Muhammad adalah ilah di samping Allah. Walaupun kalian gak mau mengakuinya. Kembali itu sudah nggak tauhid. Itu udah nggak tauhid. Mas Ahlul, halo Mas Ahlul. Jadi Muslim itu mengilahkan Allah tapi menuhankan Muhammad. Salah. Makanya itu hadis saya sudah pernah kupas, hadis yang tadi dia bawakan, bahwa ketika itu bukan satu ya, ada beberapa sahabatnya Muhammad ketika mereka sholat, kemudian Muhammad panggil, itu mereka harus langsung berhenti, sholatnya harus stop dan langsung harus memenuhi panggilan Muhammad. Ya, itu ada hadisnya, saya sudah bacakan. Judul video saya adalah Allah Pray. Jadi 56 Allah SWT itu sholat, ya, melakukan sholawat atau sholat atau berdoa. Itu di hadis itu mana, Kak? Kamu nggak tahu itu? Di hadis mana, Kak? Sekarang aku tanya, kamu tahu nggak di dalam Quranmu itu Allahmu sholat? Ya enggak lah. Hah? Enggak. Surat 3356. Enggak, sekarang saya tanya gelar nabimu
Muhammad SAW. SAW itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam itu apa? Baca sendiri, Kak. Aku kan tadi udah ngomong. Aku bukan. Enggak, kamu kan selalu mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, ya, kalau kamu muslim, arti kata sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu dalam bahasa Arab? Kakak kan udah bisa baca sendirilah. Tadi kan aku tanya belum dijawab. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Salah lu kok tawa lu? Salah itu. Berarti lu tahu bahasa Arab dong. Berarti kamu tidak mempelajari. Loh, enggak, saya tanya, kamu selalu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sallallahu alaihi wasallam kamu enggak tahu artinya. Seselam. Kan tadi aku udah ngomong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama kamu. Ya. Adakah nabi lain yang bergelar SAW? Tidak ada, soalnya nabi yang paling spesial dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan spesial, karena nabi lainnya itu sudah selamat, tidak perlu didoakan. Nabi lain itu gelarnya alaihi salam, artinya pembawa selamat. Lah kalau nabimu itu masih minta didoakan. Makanya gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Kan menurut gitaris, enggak gini aja gitaris. Kamu enggak tahu arti kata sallallahu alaihi wasallam, ngeyel sama saya. Gitaris, Allah itu bersolawat enggak untuk Muhammad, gitaris? Gimana? Allah itu bersolawat nggak kepada Muhammad? Di mana ayatnya? Duh, mending kau tidur lah. Lah, ditanya ayatnya di mana? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Mungkin kiamat bisa dibentangkan. 3356. Ya, sorry kiamat. Biar dia ngerti ini. Masa kamu nggak tahu Allah bersolawat? Aduh. Enggak. Meskipun aku jelasin. Coba nanti nggak dijelasin ini ayat Quran langsung ini. Nggak hadis-hadis lagi nih. Langsung Qurannya. Kamu kok nggak tahu sih surah Al-Ahzab ayat 56, surah Al-Ahzab ayat 43 kalau Allah itu sholat untuk kamu. Bahkan di dalam hadismu Allah itu berdoa untuk orang-orang yang berada di saf depan. Makanya kalau kamu sholat, kamu ke masjid, kamu tuh kalau bisa tuh maju paling depan. Karena Allah itu bersolawat atau berdoa untuk orang-orang di saf depan. Lu kok ketawa? Berarti pengetahuanmu tentang Islam nol dong. Enggak, sekarang aku tanya, kamu tahu nggak surah Al-Ahzab ayat 56? Kamu tahu nggak surah 33 ayat 56 Allah dan para malaikatnya itu yusaluna, sholat untuk nabimu. Kamu tahu nggak itu? Salah penafsiran itu. Bukan. Itu kita nantikan aja kiamat menampilkan. Dia nggak ngerti tentang Quran. Coba kiamat. Kita tunggu kiamat ya. Iya, coba Mas kiamat. Sabar sih Kak, aja mucu-mucu baik. Jangan marah-marah terus, santuy. Ya. Sementara kiamat buka dalilnya ya. Rasul Paulus, pernah nggak Rasul Paulus memanggil orang waktu sembahyang? Nggak pernah, bro. Devosi kita kepada Tuhan, itu nggak bisa diganggu-gugat. Muhammad bisa mengganggu itu. Iya, itu kan pendapat teman-teman semua. Nggak apa-apa, aku terima. Berarti kamu nggak tahu surah Al-Ahzab 33 dong. Kamu nggak tahu waktu Isra Mi'raj. Saya kasih tahu kamu ya. Kamu buka YouTube Al-Hayat Indonesia, judulnya Allah SWT berdoa. Kamu baca pada waktu nabimu Isra dan Mi'raj. Kamu jangan ketawa ya. Saya kasih tahu kamu nih seperti apa yang kau percayai. Pada waktu si Muhammad si Momo itu Isra Mi'raj, si Jibril itu berkata tunggu dulu kamu di sini. Lalu Muhammad berkata ada apa Jibril? Ya, itu ada hadisnya. Lalu Jibril berkata Allahmu sedang sholat. Allah sholat. Muhammad kaget. Apa yang dia doakan? Kamu mau tahu apa doanya Allah? Apa coba? Doanya Allah itu sebuah kudus, sabakat rahmati gadabi. Mulia kudus. Lo jangan ketawa. Yang harus ketawa itu gua. Ada Allah sholat. Ya. Aku ketawa. Mulia kudus. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Lalu Muhammad tanya kenapa dia berdoa begitu, supaya Allah itu tidak marah terus-menerus kepada makhluknya. Jadi dia minta kesabaran. Itu doanya Allahmu. Bahkan Allahmu itu menciptakan Adam di dalam hadis setelah Allah itu sholat azhar. Iya. Makanya kalau bodoh tuh belajar, jangan ketawa. Ketawa tuh menunjukkan kebodohanmu.
Aku ini tahu, cuma lihat orang butuh ya jadi ketawa. Ya, tampilkan aja ayatnya. Nanti kamu lihat di situ siapa yang bersolawat nanti di situ ya. Iya. Sesungguhnya para malaikat. Mas, coba. Ini Ini loh ayatnya. Sebentar biar kita baca ayatnya aja nih. Coba kamu yang baca ya. Kamu yang baca coba. Silakan kamu baca keras-keras. Kan gitaris, kamu baca keras-keras tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Baik, apa arti bersolawat? Bersolawat, bentar ya, ini kalau menurut aku ya, kalau salah mohon maaf ya. Kalau solawat itu memuji Nabi Muhammad. Jadi Muhammad dipuji-puji sama Allah. Dan juga kita bisa bersolawat kepada Allah, memuji kebesarannya seperti itu. Oke, bagus, kita disaweran, nggak apa-apa. Solawat adalah puji-pujian. Sekarang saya mau tanya ke Edis. Edis, di dalam Alkitab kita itu ada kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab apa? Puji-pujian, Bang. Puji-pujian kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Betul, karena masalah puji-pujian itu sudah masuk ke dalam penyembahan. Puji-pujian itu masuk ke dalam penyembahan. Kamu mau apa? Itu masuk ke dalam penyembahan. Karena itu disebut puji-pujian. Puji-pujian itu bukan Allah memuji Muhammad, itu sudah menyembah itu. Oh, bukan, itu salah penafsiran, Dulur. Gini loh, yang tinggi di situ siapa? Allah, para malaikat memuji Muhammad. Umat Muslim disuruh memuji Muhammad. Siapa yang tinggi di situ? Yang paling tinggi kedudukannya siapa? Coba. Oke, gini sekarang tak kasih contoh ya. Pertanyaan saya sebentar sederhana aja. Yang paling tinggi di antara semua itu siapa? Saya ulangi satu kali ya. Pertama. Iya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oke. Kemudian dikatakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Pertanyaan saya, di antara semua ini, subjek-subjek ini, kan ada Allah, ada para malaikat. Ya, udah nangkep poinnya. Coba pelan-pelan. Ada Allah, ada para malaikat, kemudian ada umat manusia, ada Nabi. Nah, dari antara semua ini, subjek yang kita sebutkan ini, yang paling tinggi siapa? Allah. Kok bisa? Buktinya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Gimana sih? Kok bisa? Kamu bertakon-takon. Nah, sekarang aku jawab ya. Boleh nggak nih aku jawab nih? Tapi sabar ya, jangan terocos ya. Kamu kayaknya nggak paham loh apa yang saya Iya, paham. Coba ulangi pertanyaan saya aja. Gimana pertanyaan Intinya, di situ ada tiga pribadi atau tiga oknum. Salah, ada 4. Ada Allah, ada para malaikat, ada Nabi, ada umat Muslim. Nah, semuanya disuruh bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapa yang ditinggikan? Ya, udah. Sekarang aku jelasin boleh? Ya, pertanyaan saya bukan itu. Yang ditinggikan siapa di situ? Kalau lihat di konteksnya itu, Allah menyuruh kita semua. Bukan. Saya ulangi ya. Perhatikan, saya ulangi nih. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Betul. Kemudian disambung lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Betul. Nah, pertanyaan saya, yang sedang disolawatkan oleh sekelompok ini, kelompok Allah, ada malaikat, ada orang-orang beriman, siapa di situ? Yang menjadi tujuan, yang menjadi subjek persolawatan siapa di situ? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tinggi di situ? Allah. Saya beli dulu, saya ke warung dulu teman-teman. Lanjut teman-teman. Jadi gini, mungkin Mas Edis TV bingung nih. Apakah kita tidak boleh memuji seorang sahabat
walaupun pangkat kita udah tinggi nih, misalkan kita di kantor sebagai bos, lalu punya karyawan yang kerjanya bagus, kita memuji, boleh enggak sih? Maksudnya makna dari sholawat itu apa? Solo Makna itu dari apa? sholawat kan puji-pujian, memuji. Lebih tepatnya doa Iya. sih sebenarnya. Wah, Kalau doa sendiri. Kalau doa, sholawat Kalau doa, beda, doa. Mas, beda. Nanti bisa kepelintir montang-manting, dasnya mumet. Memuji berarti yang dipuji siapa di situ? Di situ kan jelas. Iya, yang dipuji, yang dipuji-puji. Ayo manusia, Iya, dengerin dulu yang dong, dipuji, dengerin yang dulu dong, dimuliakan dengerin siapa dulu di situ dong. berarti? Iya, gini Kak, aku kan mau jelasin. Astagfirullah, menang disit lur. Ngene lagi ngomong. Silakan. Iya. Jadi gini, Allah tuh memerintahkan kepada kita umat manusia, khususnya Islam. Kalau Kristen nggak percaya, yo nggak apa-apa. Di sini kan Allah menjelaskan, ayo manusia, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, Nabi kalian, Nabi yang sangat luar biasa. Iya, jangan diulang-ulangi lagi, Gitaris. Yang ditanyakan itu adalah berarti yang menjadi objek pemujian itu siapa di situ? Nabi Muhammad. Oke, berarti siapa yang tinggi di situ kedudukannya? Di sini nggak ada kedudukan yang tinggi, itu beda lagi. Oh, gimana Dia tidak sedang membicarakan kedudukan ataupun gelar, tapi dia Allah Subhanahu wa taala serta kami umat muslim sedang memuji Nabi Muhammad. Oke, kenapa Allah memuji Muhammad? Ya, dia kan nabi pilihan, nabi umat seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Karena apa dipujinya? Ya karena dia kekasihnya Allah, yang nabi yang paling sangat spesial. Spesialnya di bidang apa itu? Banyak Mas. Kalau Mas mau belajar Islam, wah bisa-bisa masuk Islam. Saya udah 10 tahun belajar Islam. Ya mungkin belum dapat hidayah. Semua orang kan bisa dapat hidayah. Apakah Allah mengkehendakinya? Apakah salah satunya adalah itu yang bebas menggauli siapa yang hendak ingini atau bagaimana? Wah, dibahas lagi. Rame nih, aku senang nih kalau bahas ini nih. Tapi bentar Mas, tadi aku belum punya jawaban nih, belum dapat jawaban dari kaum Kristen. Kalau esaknya Tuhan Kristen itu di mana? Soalnya kan dia setara dengan manusia. Kok mau jadi mundur lagi ke belakang nih jadinya? Karena belum dapat jawaban lur. Seperti itu lur. Ya, saya juga belum dapat jawaban dari kamu. Kenapa kok Allah memuji-muji Muhammad, malaikat memuji Muhammad? Maning. Orang-orang memuji Muhammad. Iya. Iya kan kita kok semua memuji Muhammad gitu loh. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Apakah Allah termasuk umatnya? No, Allah itu yang menciptakan. Terserah, itu hak prerogatif Tuhan. Di mana dalam Quran Allah menciptakan Muhammad? Wah, itu sangat panjang dan lebar kalau dijelasin. Maaf ya. Di mana? Ayatnya kalau Allah menciptakan Muhammad tuh di mana? Aduh, kayak kaku. Ya udah tak jelasin ya. Tapi aku dikasih jawaban dulu dong. Di mana keesaan Tuhan Kristen? Orang jawabanmu aja nggak jelas juga kok. Lah kan aku bertanya di sini bukan untuk menjelaskan. Kata dasarnya sholawat itu apa? Coba tanya kamu. Kata dasar sholawat itu apa? Kata dasar sholawat intinya itu kita memuji ya. Kata dasarnya kepada Nabi kita. Kata dasarnya Gitaris yang ditanya itu aku bukan ahli hadis ataupun ahli tafsir, aku cuma musisi. Kalau bukan ahli hadis ya mendingan Pak Gitaris tidur. Lah turu di sini kan aku tanya, makanya katanya tidak tahu kalau Allahnya sholat. Bahkan Allah menciptakan Adam setelah Allahnya tuh sholat azhar. Itu salah penafsiran ya. Oh itu hadis nggak perlu ditafsir, hadis kok ditafsir lagi. Hadis itu tinggal dibaca, nggak perlu tafsir. Sholat azhar tuh jam berapa ya, Dis ya? Bentar ya. Ini aku ngomong sebentar. Kalau aku menjelaskan, walaupun sedetail apapun, itu kalian nggak akan percaya, percuma aja. Loh, kami di sini tuh bukan untuk percaya. Itu bukan percaya. Nah iya makanya itu.
Makanya Tapi di Percaya sini atau tuh nggak bukan percaya tuh bukan urusan kamu. Sama seperti ketika kita betul. memberitakan Injil. Kalian mau percaya nggak percaya itu derita elu. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan kalian. Tugas kita adalah membongkar kebusukan Islam. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil yang asli. Bukan Injil yang diberikan ke Isa ketika Isa masih nenek. Lakum Surat dinukum 19 ayat 30. waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Nggak bisa. Kenapa nggak kita bisa? tidak? Kenapa kita Kristen tidak bertentangan dengan Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya? Karena 90% isi Quran ya itu menodai agama Kristen dan Yahudi. 90% bahkan di dalam iya, doamu itu kan- kamu hanya menyinggung Yahudi dan Nasrani. Kalau Mbak Yu. kamu tidak mau menyinggung-nyinggung orang Mbak Kristen, menyamakan Kristen dengan Nasrani, buang itu semua, nggak usah. Mbak Nggak usah pakai Yu. Quranmu. Mbak Yu Ya, lupa. karena Quranmu itu sudah menuduh kami menuhankan manusia, menuduh kami mempunyai 3 Tuhan, maka kami harus menjawab apa kata Allahmu itu dalam Quran. Mbak Yu Ngerti sing kau? ayu dewe, Mbak Yu sing ayu dewe sabar. Sabar. Gini loh. Lalu apa bedanya? Saya punya teman orang Buddha, orang Hindu, Iya, iya, Yesus betul. orang baik, salah satu Iya. dewa kami. Tapi Iya. Muslim, jangan mau memberikan selamat Natal kepada orang Kristen. Itu kafir. Penggalah kepala orang-orang kafir. Itu tawarkanlah mereka masuk Islam kalau nggak mau bayar jizyah. Mbak Yu. Kalau mereka nggak mau bayar jizyah, potong Mbak leher Yu, mereka. Mbak Saya Yu. punya rekaman daripada ustadzmu yang mengatakan hal itu. Mbak Yu sing paling ayu dewe itu kan dalam konteks Agama dalam- Islam di teroris. dalam peperangan, di dalam peperangan. Mana ada tulisan di dalam peperangan? Saya tanya. dong. Nabimu berkata, aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah dengan teror di dalam hati musuh-musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Kamu tahu nggak hadis itu? Bentar dulu. Saya tanya Mbak Yu. sama kamu, kamu tahu Mbak nggak Yu. hadis bahwa nabimu si Momo itu berkata aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah diberikan teror ke dalam hati para musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Jadi ketika mereka mendengar Muhammad mau datang, mereka itu udah dikasih ketakutan di dalam hati. Kamu Mbak tahu Yu. nggak hadis itu? Saya tanya. Mbak Yu jangan Nggak rumit. usah manggil aku Mbak Yu, Mbak Yu, aku bukan Mbak Yumu. Kamu Mbak. jawab pertanyaanku, kamu tahu nggak hadis itu? Mbak Yu itu menjelaskan hadisnya aja salah. Bagaimana aku menjelaskannya? Pret, kamu kata Yusaluna aja kamu nggak tahu. Tadi si Edis tanya sholawat dari akar kata apa, kamu nggak tahu. Sholawat itu akar katanya salah. Mbak Yu. Kalau memuji itu ta'ana, tahu nggak akar katanya? Mbak Yu. Kamu aja nggak belajar tentang Mbak Islam, Yu nggak itu- belajar tentang Quran, sok tahu. Berarti poinnya ini udah ketangkep. Aku bilang nggak tahu aja kalian percaya. Aku nggak tahu beneran. Gue memang kamu Kalian tuh terlalu goblok. percaya. Kalian Memang kamu terlalu goblok. percaya sesaat. Aku bilang nggak tahu. Lalu kalian wah langsung menjustis jebret. Wah ini gitaris bodoh, ini nggak tahu ayat. Memang kamu tuh bodoh. Walah Bodoh Mbak dan Yu so tolol. tahu. Mbak Yu so tahu. Loh, sekarang kamu jawab. Arti kata akar kata sholawat tadi apa? Kenapa kamu nggak jawab? Oke ya, aku jelasin ya. Tapi Mbak Yu jangan romil. Tahu romil? Romil itu bawel. Jawab, Ini nggak aku usah banyak jelasin ngomong, lu banyak pincong. Teman-teman saya harus off dulu teman-teman. Ibu Sofi, Bro Edis, gua off dulu ya. Ya, Bang, ya, Bang. Ya, Bang, ya, Bang. Ya, Ya, penting balik lagi. thank you. Gini ya, aku jelasin ya tentang arti sholawat ya. Astagfirullah. Ini tak arti ini, tapi diem. Jangan ngomong kalau ada orang ngomong, oke? Sholawat itu gini Bang Ahmad. Gitaris Iya. mohon izin ya. Iya. Saya dengan Sopiantul dulu. Sabar ya Iya, teman siap, saya. Bang Zuma. Anda kalau Oh, bisa ada belajar pengikut Nabi dulu. Cabul yang datang. Ya, begini Christine gini. Oh, Tidak namamu ada bukan lagi Christine. iya nama nggak apa-apa. nabimu memang Tidak datang. ada lagi Jadi nggak usah kebenaran makin-makin Islam. sensitif karena nama saya bukan Tidak Christine. ada lagi kebenaran Islam Pengikut menurut Nabi kamu, Cabul kan Momo. gitu. Pengikut Nabi Cabul yang melakukan Nabi saya kesepakatan. kau katakan seperti itu ya, oke. Nabimu tuh Intinya cabul, tidak ya ada udah. lagi kebenaran. Nabimu Intinya tidak ada melakukan lagi kesepakatan, kebenaran. meletakkan Sabar dulu. penisnya di antara paha Sabar Itu dulu. ada fatwanya. Tidak ada lagi kebenaran di Islam menurut pandangan kamu, kan gitu. Zulkifli M. Abbas melakukan Kamu mufakat memberikan contoh yang tidak baik loh terhadap saudara-saudara Kristen di Indonesia ini loh. meletakkan penisnya Itu loh. ya di
antara Kamu paha perempuan. bayi Kamu berusia perempuan, minimal tapi 3 begini caramu bulan. gitu loh. Kalau Islam itu Nggak buruk usah di ngomong-ngomong matamu, saya ya, Nabi Cabul. ya. Kamu nggak Kalau usah Islam menggurui itu saya buruk ketika di kamu datang ke matamu, kepala saya. perlihatkan Saya tidak akhlak pernah yang masuk ke baik. kepalamu, najis buat Bahwa saya, tahu Kristen nggak? itu seperti ini loh. Zulkifli Kan M. gitu. Abbas, nggak usah kamu datang ke komal saya menggurui saya Mbak apa yang Yu. harus saya katakan. Bukan, Ya? bukan. Kalau nabimu Nabi Kamu kan Cabul, mengatakan itu aku agamamu baik. Islam buruk, nabinya seperti itu. Nah, perlihatkanlah sisi kebaikan agamamu. Nah, sekarang gini. Taruhlah saya ingin ikut, ya, ingin ikut di agamamu, ya. Tapi tolong kau tunjukkan kepada saya. Kalau misalnya kau katakan bahwa nabiku seperti itu, sekarang tunjukkan kepada saya kenapa Tuhanmu Yesus mencuri keledai. Ini dulu, saya mau ikut ke agamamu, tapi Tuhanmu mencuri keledai. Ini gimana solusinya? Kau katakan Islam itu buruk, Islam buruk, tapi Tuhanmu curi keledai. Mohon maaf. Jadi saya harus ikut. Gitaris kau turun, gitaris kamu turun, gitaris kau turun. Gitaris saya katakan kamu turun. Kalau berani ke sini, ya kamu sekarang kalau berani gini, ke sini. Orang nih, sekarang gini. Otoriternya kelihatan nih, disuruh sesama muslim Saya- disuruh sama dia. Wah. Saya ini sudah mendengarkan hujatan hinaan kalian terhadap Islam, oke? Betul. Artinya tidak ada lagi kebenaran menurut sampai Anda. kiamat, sampai Maranatha, sampai Yesus datang. Ya udah, makanya sekarang saya mau ikut. Sekarang saya mau ikut. Tapi tolong tunjukkan kebenaran dari sisi agamamu. Saya mau ikut ke kamu, ikut samamu gitu kan? Karena Islam itu hina menurutmu. Nah, sekarang saya mau ikut nih. Tapi tolong Luar jelaskan biasa dulu Saya tidak peduli kenapa kamu siapa, Zulkifli Tuhanmu Abbas. mencuri Buat saya, keledai? kamu tidak ada Gimana seujung saya mau kuku ikut saya, ini? Ya, buat Ayo. saya kamu nggak ada seujung kuku saya, ngerti kau? Ya, Iya, kecuali Ustaz saya mau ikut. Saya mau ikut sekarang nih. Saya mau jadi penyembah pencuri keledai nih sekarang. Saya mau menjadi pengikut penyembah pencuri keledai. Tolong kamu tunjukkan ke saya bagaimana kamu menjelaskan Tuhanmu curi keledai. Oke? Kamu katakan Islam tidak ada kebenaran. Oke, final di situ. Nah, sekarang saya mau ikut. Tapi jelaskan ke saya bagaimana Tuhanmu bisa mencuri keledai lalu disembah. Gitu. Kamu tuh bukan level, kamu tuh tidak level ngomong ke saya. Kecuali Ya udah, aku nggak usah ikut. Aku nggak usah ikut. Tapi jelaskan ke saya kalau Islam itu buruk menurut kamu, apakah Tuhanmu mencuri keledai itu lebih baik? Ayo. Pret, buat tempelin lu ke pantat. Apakah Tuhanmu yang mencuri keledai itu lebih baik? Ayo, jelaskan dong. Apakah agamamu yang menyembah pencuri keledai itu lebih baik dari Islam yang kau fitnahkan itu? Jelaskan sekarang. Ayo. Apakah Ayo Kristen. Udah Edis, menurut kalian Islam tidak ada kebenaran. Menurut kalian Islam tidak ada kebenaran. Udah final. Sekarang minta pertanggungjawaban Anda. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Bagaimana mungkin kami meninggalkan agama Islam menuju kepada agama yang Tuhannya pencuri keledai? Ayo jelaskan ke saya. Mencuri keledainya di mana? Jelaskan ke saya. Oh, jelas di kitab Anda. Nah, ini pintar, ini pintar. Anda pintar. Mencuri keledainya di mana? Coba definisikan dulu apa itu mencuri, coba. Coba kau buka. Mengambil barang orang lain tanpa seizin, tanpa seizin. Oke. Tanpa seizin. Silakan. Tunjukkan di mana tanpa seizin. Silakan Anda jelaskan Lukas 19. Bagaimana dia mencuri keledai? Silakan. Ayo. Di situ disuruh nggak mencuri, ya. Kita ingin melihat ketika Islam dihujat. Besar doang. Cuman artinya kalau buat apa? Kalau cuman besar-besaran suara buat apa? Agama penista agama lain, tau nggak? Ya, Islam itu satu-satunya yang di dalam kitabnya menista agama lain itu cuma ajaran kalian tok. Ajaran Buddha. Islam dihujat berarti agamamu lebih baik. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan agamamu lebih baik kalau sembahanmu pencuri keledai? Hanya Quran yang suka menyinggung agama. Sudah. Menurutmu Islam itu tidak baik? Islam itu tidak baik. Sekarang kita lihat agamamu. Tuhanmu mencuri keledai. Apakah pencuri keledai itu lebih baik? Siapa yang melakukan pengeboman di Bali? Iya, oke, itu buruk. Itu buruk. Teroris itu siapa? Oke, itu buruk. Oke, itu buruk.
apa? sekarang agamamu, kita merujuk ke agamamu yang baik itu. Apakah boleh dikatakan lebih baik kalau Tuhan yang ada pencuri keledai? Atas nama apa itu yang ngebom itu? Atas nama apa? Atas nama apa yang ngebom itu coba? Oke, ngebom, tidak masalah. Islam buruk menurut pandangan kalian. Sekarang kita merujuk ke agamamu. Ayo kita ke agamamu. Agamamu jelas menceritakan Tuhanmu mencuri keledai. Nggak usah. Islam itu buruk menurut kamu. Udah final. Menurut kalian Islam itu buruk. Sekarang kita merujuk ke agamamu yang baik itu. Tuhanmu mencuri keledai. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Monggo jelaskan kepada saya, kenapa agama baik ini, agama Kristen yang baik ini, Tuhannya mencuri keledai. Dia suruh orang mencuri keledai. Itu kenapa? Coba jelaskan saya. Pertanyaanmu kok rendah sekali. Iya, silakan. Anda jelaskan aja. Jelaskan Anda, karena memang agamamu rendah. Jelaskan aja, Tuhanmu mencuri keledai. Silakan. Silakan. Saya mau dengarkan dari Kristen, dari Kiamat, dari Edis. Oke, silakan. Ini ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Kita lihat ini. Kita lihat ini agama yang menghujat Rasulullah, menghujat Islam, ternyata di agamanya kita lihat. Kita lihat agamanya. Sembahannya mengajarkan pengikutnya mencuri keledai. Silakan. Melakukan pelecehan kepada bayi. Ya dengar dulu. Tidak masalah. Intinya Islam itu buruk. Sudah. Islam itu buruk. Islam itu buruk. Enggak masalah. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Enggak masalah bagi saya. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Tidak masalah. Sekarang jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya, agamamu yang lebih baik dari Islam itu, kenapa Tuhannya mengajarkan mencuri keledai? Ayo. Enggak ada. Ayo. Matius 21. Pergilah ke kampung di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku tanpa minta izin. Nanti kalau ditemui oleh orangnya, katakan Tuhan yang menginginkan. Tapi faktanya tidak ditemukan. Tidak bertemu dengan yang punya keledai. Kalau saya baca bertemu. Kalau saya baca ketemu gimana? Tidak bertemu. Silakan tunjukkan kepada saya. Silakan. Kalau ketemu gimana? Silakan. Saya berhenti jadi apologet. Gimana? Oke, baik. Saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Kasih saya waktu ya, Bang Kiamat ya. Baik. Silakan. Baik. Kamu mute dulu ya. Kamu berhenti. Kamu berhenti. Asik. Ya. Udah, kau tenang aja. Baik. Kau Kristen Kiamat, ajari kita untuk menyembah Tuhanmu yang mengajarkan mencuri itu. Silakan. Saya bacakan. Aku diam dulu ngomongnya. Gitaris kalau bisa kamu turun. Aku mantau dulu, Bang. Gak usah. Ayo. Islam buruk menurut pandangan kalian, lalu mengajarkan menjadi Kristen. Ternyata di Kristen Tuhannya mengajarkan mencuri keledai. Oke, silakan. Silakan. Seorang nabi. Silakan, Nedis. Kristen kau diam. Kita saksikan bagaimana sembahanmu mencuri keledai. Oke, diam. Ya, saya juga najis sama Tuhan yang mengajarkan mencuri keledai. Edis, mana suaramu, Edis? Sebentar. Edis, mana suaramu? Mana dalilnya? Sebentar, dia bertemu dengan yang empunya keledai. Mana? Sebentar, kamu bisa diam gak? Sebentar, kamu bisa diam. Malu. Iya, kamu Tuhan kok nyuri keledai. Udah. Yang melakukan pelecehan seksual kepada Aisyah. Ya, ayo silakan Anda menghujat, tapi pertanggungjawabkan bahwa agamamu lebih baik. Silakan. Judulnya Muhammad Nabi cabul lahir 4 tahun setelah bapak. Tidak ada urusan dengan kamu. Namanya orang kafir. Oke, silakan. Saya bacakan. Silakan. Saya bacakan ya. Kristen kau diam.
haram. Christine, TKW diam kau. Diam. Ya, silakan Edis. Suruh diam dulu TKW ini suruh diam. Seksual pada anak kecil. Lukas 19 saya buka ya. Saya buka. Dan setelah mengatakan semua itu, saya bacakan ya. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang menjawab bahwa Nabi TKW diam. Nanti majikanmu manggil. Nanti majikanmu manggil. Nanti majikanmu manggil, kau diam. Ya. Kamu diam. Nabimu tuh punya 16 hak istimewa. Salah satunya dalam kasus Zainab. Nanti majikanmu manggil kau nanti. Ayo Edis. Lanjut Edis. Lanjutkan ya. Iya, silakan. Dasar Nabi sangat mudah lepaskanlah kedai itu dan bawalah kemari. Terus jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya. Berkatalah orang yang empunya. Iya, saya tahu. Berkatalah orang yang empunya. Mengapa kamu mencuri keledai itu? Nggak ada. Mencuri. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi yang punya tahu di sini dia mengambil dulu keledai orang. Dia ngambil dulu keledai orang. Mengambil dulu kepergok mengambil keledai orang. Kepergok mencuri keledai orang. Kepergok. Edis, kepergok enggak? Kepergok enggak? Kepergok enggak? Mana buktinya dia memberikan? Mana buktinya dia memberikan? Mana? Dia malah bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Dia malah ditanya, hei, mengapa kau melepaskan keledai itu? Kata murid dari pencuri ini, Tuanku si pencuri ini memerlukannya. Betul? Benar nggak? Mana di situ? Mana? Ini buktinya dia mengambil. Dia mengambil keledai. Dia kepergok mengambil keledai. Ini mau dia kepergok. Ini kayaknya mau bahas sempak merah. Dia kepergok. Sekarang saya tanya kau Edis. Sekarang saya tanya. Kamu tahu apakah murid-murid Tuhanmu? Apakah murid-murid Tuhanmu? Dengar dulu. Sudah. Nabi Muhammad itu tidak ada kebaikan menurut pandanganmu. Tidak ada kebaikan menurut pandanganmu. Sudah. Tidak ada kebaikan menurutmu tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang artinya Tuhanmu, agamamu lebih baik. Nah, sekarang agamamu lebih baik. Tapi ternyata dia kepergok, muridnya kepergok mencuri keledai. Muridnya kepergok mencuri keledai. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan Yesus memerlukannya. Lalu pergilah murid yang disuruh itu
dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika murid Yesus melepaskan keledai itu, berkatalah pemilik keledai, mengapa kau melepaskan keledai itu? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Jadi Yesus mengajarkan mengambil hak orang lain. Pada hari Yesus mengajarkan mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya. Mengatakan Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mungkin ada Tuhan, ada Tuhan mengambil keledai orang lain, mengambil dia mengambil keledai orang lain sehubungan dengan harta rampasan. Seizin yang punya. Lihat tuh, harta rampasan menganggap ini darinya. Lalu kemudian yang menipu ketika dia kepergok akan membawa apa yang telah ditipunya. Terus murid Yesus ini kepergok mengambil keledainya orang dan membawanya dia kemudian ditanya, kenapa kau melepaskan keledai itu? Kata murid Yesus, Tuhan memerlukannya. Coba kita baca itu. Ali Imran 161, kemudian tafsir. Lalu kemudian murid-murid membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian. Mereka kemudian menolong Yesus. Yesus ditolong untuk menaiki keledai. Siapa sebenarnya yang dituduh mencuri itu? Yang dituduh mencuri Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan dituduh. Ini fakta. Bayangkan saya dikatakan begini. Mencuri. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya, mengapa kau mengambil keledai itu? Dituduh lagi mengapa kau mengambil? Jadi ajaran yang ada di dalam kitab yang Kristen ini mengatakan bahwasanya boleh mengambil barang orang lain. Kalau kepergok, katakan saya butuh. Tapi kalau tidak kepergok, ya ambil aja. Ini ajaran ini. Ini ajarannya. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, ini ngapain ngomong sendiri di rumah ini? Sakit. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Ini buktinya. Ini ngomong diulang-ulang, nggak ada bahan lain, bro. Ini buktinya bahwasanya yang punya keledai keberatan. Ini curi celana dalam warna merah. Sampai sekarang siapa tuh yang curi celana dalam warna merah selain ini namanya pencurian. Pencuri celana dalam warna merah. Ada Tuhan mengajarkan muridnya mencuri keledai. Waduh, parah ini, parah. Dituduh mencuri selimut merah, silakan. Dituduh mencuri. Saya katakan kepada kalian, sehina apapun yang kau tuduhkan terhadap agamaku, faktanya, kamu tidak mampu kemudian menutupi kejahatan yang ada di dalam kitabmu, di mana Tuhanmu mengajarkan kemudian mengambil milik orang lain. Kalau kepergok, orang ya lihat tuh, ketika beberapa pakaian merah kalau sudah kepergok, beberapa orang mulai berkata, mungkin lihat tuh, kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Coba tuh kau baca tuh. Coba tuh, bisa nggak kau baru bisa mengatakan bahwa Tuhanmu bisa Jul, baca dulu itu, baca itu yang di bawah itu. Jadi agama ini, agama Oten ini, Jul, yang ditimpa merah itu, agama Oten ini memperlihatkan Jul, yang diadep merah di Tuhannya itu kemudian di bol kiamat ambil keledainya orang. Kalau kepergok, katakan bahwa Tuhan membutuhkan. Bukan.
Lalu kalau orangnya tidak melihat, kalau misalnya dia tidak kepergok, berarti dia mengambil keledai orang tanpa sepengetahuan empunya. Coba kita mulai dari Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ya teman-teman. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa sama pengikutnya sendiri? Lihat tuh. Ketika beberapa pakaian merah hilang, Yesus membutuhkan. Ketika beberapa pakaian merah hilang, lalu pergilah mereka beberapa orang mulai berkata, yang disuruh itu. Lalu kemudian yang mengambilnya. Perhatikan tuh. Mungkin kamu bisa bahasa Inggris nggak, Jul? Berkatalah empunya keledai itu. Coba nih, tolong kursusin dulu. Tolong kursusin dulu. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya, Jul, kau baca. Andai saja yang empunya keledai tidak memergoki yang pencuri keledai ini, ya, andaikan saya pencuri keledai ini tidak dikepergok, maka murid-murid Yesus akan mengambil keledai orang tanpa sepengetahuan yang empunya. Itu apa artinya, Jul? Yang dibolt itu, Jul? Sudahlah, Edis. Apa yang dibolt? Sudahlah, Edis. Ya, kau artikan dulu itu apa? Sudahlah. Kamu sudah mengatakan Islam itu salah. Islam itu salah. Kamu sudah mengatakan Islam itu salah. Kamu sudah mengatakan Islam itu tidak bagus. Yang dibolt itu apa? Kamu katakan Islam itu seperti ini. Artinya agamamu jauh lebih baik. Yang warna biru tapi ternyata faktanya yang warna biru itu apa? Bukan rasulmu yang mengambil barang orang. Ini Tuhanmu. Tuhanmu yang memerintahkan pengikutnya mengambil keledai orang lain. Yang warna biru itu apa artinya? Ini mana buktinya bahwa agamamu lebih baik? Bacakan, Jul. Yang warna biru itu apa? Mana buktinya? Mana buktinya agamamu lebih baik? Jadi mana buktinya agamamu lebih baik daripada yang kau tuduhkan terhadap Islam? Ini kursus bahasa Inggris biar dia ngerti. Mana agamamu? Mana? Kamu bawa literasi siang malam. Kamu bawa hadits, ya, meski kau tidak bisa membacanya. Kamu bawa ayat Al-Quran, meski kamu tidak bisa membacanya. Tetapi agamamu kiamat. Tapi agamamu ternyata Tuhanmu malah mengajarkan mencuri kambing keledai orang. Ayo, harusnya. Kalau memang lu bisa bahasa Arab, kenapa kamu tidak pernah nongol? Kita selalu tunggu kau, hah? Kenapa kamu nggak pernah nongol ketika mau debat dalam bahasa Arab? Gue tanya sama lu. Aku jadi pusing dengernya. Aku yang blokir. Jadi pengikut Zulkifli, gini, pengikut Zulkifli, tolong Zulkifli itu kalian suruh dulu kursus bahasa Inggris, ya, biar dia ngerti apa yang ditulis di layar tadi. Udah jelas loh di situ yang di layar itu. Ketika beberapa kain merah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Apakah saudara-saudara di sini mendengarkan suara saya? Apakah saudara mendengarkan suara saya? Sahabat-sahabat, cek. Suara saya kedengaran? Oke. Jadi sahabat, ya, tadi sengaja saya ini sebentar ya, sabar. Oke. Tadi itu sengaja di awal saya melive-kan ya. Saya mau lihat si Wahabi tadi, si
Azam kalau siapa namanya itu ya, itu memperlihatkan ya bagaimana kemudian kebenciannya terhadap Islam. Karena mengapa? Buktinya dia berkongkol dengan orang-orang kafir kemudian untuk menghujat saya. Kalau misalnya dia tidak menghargai saya, menganggap saya tidak ada ilmu, ya itu biasa. Tapi harusnya sebagai Islam yang baik, dia memikirkan netizen. Dia memikirkan orang-orang yang kemudian selama ini mengikuti Bang Suma, di mana pengikut Bang Suma itu 250.000 lebih, belum lagi yang di TikTok kan gitu ya. Artinya bahwa kalau Bang Suma itu minim ilmu, Bang Suma itu nggak tahu apa-apa. Minimal jaga perasaan orang-orang yang mempercayakan Bang Suma selama ini berdialog dengan orang-orang Kristen, kan gitu. Oke lah, saya minim dalam ilmu. Karena itulah kemudian saya tidak pernah mengaku sebagai ustadz. Saya tidak mau dipanggil ustadz. Saya nggak mau dipanggil kemudian sebagai orang yang sahih di dalam menjabarkan agama Islam, kan gitu. Saya nggak pernah mengaku-ngaku, apalagi menulis diri saya sebagai ustadz atau orang yang mengaku paham Islam. Kemampuan saya hanya bisa baca Quran. Itu, ya. Nah, sekarang ketika si Azam ini mengaku saya itu keliru, harusnya kekeliruan saya itu jangan dipamerkan di depan Oten, kan gitu. Kenapa? Karena melukai hati orang banyak. Sementara dia mengatakan dirinya itu lebih baik. Adalah hal yang sangat bagus ketika kemudian dia meluruskan ya apa yang keliru tanpa harus menghujat atau menghina atau menistakan saya, kan gitu. Tapi ya saya kembalikan kepada Allah, biarlah Allah yang melihat apa yang terjadi yang sebenarnya, kan gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada Kristin, ada Kiamat, terus ada si Edis, orang-orang yang menyerang baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan tidaklah mungkin orang seperti ini bisa menerima pengajaran, kan gitu. Kalau mereka bertanya tentang Islam, ya manalah mungkin kemudian dijelaskan lantas kemudian mereka itu bisa terima. Itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian ya saya coba mengkanter dengan mengatakan kalau Islam itu salah, Rasulullah Muhammad SAW itu salah seperti yang dia tuduhkan kepada kita, maka buktikan bahwa agamamu itu jauh lebih baik. Tapi faktanya kan tidak. Tadi kita menjelaskan di dalam kitabnya mereka ada beberapa data yang menjelaskan itu. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Memang ketika dia mengambil keledai, tapi kan dia ambil dulu, dilepaskan dulu. Mengambil barang orang, ini keledai, Bung. Kepergok melepaskan keledainya orang. Lalu kemudian setelah ketahuan, kenapa kau melepaskan? Tuhan Yesus membutuhkan, kata dia. Nah, orang ini meskipun yang membutuhkan itu misalnya dia seorang yang hebat, dia pemimpin, tapi pasti dalam hatinya menggerutu. Lo kok ngambil barangnya orang tanpa izin? Mentang-mentang dia Mesias, kok bisa seenaknya itu ngambil barangnya orang, kan gitu. Harusnya dia pikirkan seperti itu. Kenapa kok ngambil keledainya orang? Sama seperti ketika dia memasukkan roh jahat ke babi-babi. Ya, babi itu sedang diternak oleh orang. Petani-petani itu sedang meternak, menggembalakan babinya. Tiba Yesus datang memasukkan roh jahat itu ke dalam babi-babi yang dipelihara dengan susah payah, sehingga babi-babi itu terjun ke dalam jurang. Apakah itu sebuah kebaikan? Kan tidak, kan? Menurut kacamata kita, kalau dianggap bahwa Islam itu salah, artinya segala aspek yang ada di Kristen itu harusnya mempertontonkan yang baik, kan begitu. Tapi faktanya seperti yang tadi, memerintahkan mengambil keledai orang. Begitu kepergok, langsung dikatakan bahwasanya kenapa kau mengambil keledai? Kenapa kau melepaskan keledai? Tuhan Yesus membutuhkan. Loh, apa ini namanya? Kalau mengikuti karakter Yesus, mengikuti akhlaknya Yesus, itu kan perintah, ikutilah Yesus. Berarti mengambil barangnya orang, ya tidak perlu kemudian izin. Nanti ketahuan baru tanya, bos saya yang butuh, kan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau membongkar mesin ATM, ya bongkar aja dulu. Kalau ketangkap baru katakan saya diperintahkan oleh bos saya. Udah, kenapa? Karena itu dipertontonkan di dalam Bible. Nah, itu poinnya ya teman-teman. Artinya sehebat apapun mereka menista Islam, satu,
mereka tidak paham Al-Quran, mereka tidak paham hadits. Kedua, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan ketiga, kebenciannya terhadap Islam itu sudah tidak bisa lagi ditolong, kan gitu ya. Terus kemudian yang keempat, mereka memilih-milih lawan gitu. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya ingatkan kepada saudara-saudara muslim. Saya sudah pernah mengingatkan, kalau Anda belum bisa membedakan hak dan batil, tolong jangan ikut debat, apalagi masuk ke room-room penghujat seperti ini. Kenapa? Karena Anda mewakili agama Islam. Meskipun secara pribadi Anda mewakili diri Anda, tapi Anda membawa panji Islam. Ketika kemudian Anda salah atau terjebak, tidak mampu menjawab, yang ditertawakan bukan Anda, yang ditertawakan itu adalah agama Anda. Maka tersakitilah semua umat Islam yang menyaksikan itu. Oleh karena itulah kemudian janganlah kalian ini, saudara-saudara saya yang masih awam, yang belum bisa mengkanter apa yang mereka tuduhkan,